Titik meninggal dunia di usia 87 tahun di salah satu rumah sakit di Jakarta karena pendarahan otak yang dialaminya. Terlihat begitu dalamnya duka keluarga dan para artis, termasuk Peti Tunjung Sari, putri almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sosok legendaris Indonesia Titiek Puspa meninggal dunia setelah sebelumnya pecah pembuluh darah di otak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Indonesia kembali berduka. Belum lagi hilang dari ingatan meninggalnya aktor senior Reza Hetapi. Kamis petang kemarin, penyanyi dan juga pencipta lagu legendaris tanah air Titiek Puspa yang menyusul berpulang ke haribaan sang Khalik. Ya, Eyang Titiek meninggal dunia di usia 87 tahun di salah satu rumah sakit di Jakarta karena pendarahan otak yang dialaminya. Terlihat begitu dalamnya duka keluarga dan para artis, termasuk Peti Tunjung Sari, putri almarhumah. Tak hanya masyarakat luas, meninggalnya Eyang Titiek sontak memantik duka rekan-rekan dan juga para juniornya di dunia hiburan tanah air yang bergegas datang ke rumah sakit dan juga rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhumah. Ini menandakan sosok Eyang Titiek yang bisa bergaul dengan semua kalangan di negeri ini. Inul sendiri bahkan menyebutkan jika Eyang Titiek meninggal dalam kondisi tersenyum dan wajah yang cantik, layaknya seorang putri yang tengah tertidur dalam dekapan malaikat. Dan seperti inilah suasana di rumah sakit dan juga rumah duka almarhumah Eyang Titiek Puspa semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Rumah Sakit Medistra lantai 8 bertemu dengan keluarga Ibu Titiek Puspa, Mbak Peti Tunjung Sari. Turut berduka ya, Bu Peti, ini ada Pak Yang, Bu Yana, dan semua keluarga yang hadir di sini. Semoga husnul khotimah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah wafat ibu kami, Eyang Buyut, Ibu Titiek Puspa, usia 87 tahun, pukul 16.25. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Eyang Titiek Puspa. Tolong doakan ibu saya agar supaya perjalanannya lancar. Eyang sangat cantik sekali, senyum, badannya nggak ada yang cuma sekali, cantik sekali. Kehilangan sosok besar, beliau bukan hanya sekedar penyanyi, komposer, tapi beliau adalah seorang pahlawan budaya, pahlawan seni. Semua mengatakan bahwa beliau almarhumah adalah pejuang dalam kesenian Indonesia, budaya Indonesia. Sementara itu, di lokasi berbeda, sederet musisi dan pencipta lagu seperti Ahmad Dhani, Badai Krispati, Piyu Padi Reborn, dan Ari Bias yang tengah menggelar rapat menyempatkan waktu untuk berdoa bersama
begitu mendengar kabar meninggalnya sang legenda. Kita mengenakan cipta 1 menit untuk menghormati pahlawan komposer Indonesia. Mengenakan cipta mulai. Mengenakan cipta selesai. Ya menurut saya Titiek Puspa itu adalah dewinya komposer Indonesia ya. Belum ada cipta lagu wanita yang seperti beliau gitu. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Kamis petang kemarin, kabar hoax terkait meninggalnya pelantun lagu Bing ini sudah sempat beberapa kali beredar di media sosial. Eyang Titik pun sempat menanggapi secara langsung kabar tersebut. Dan kemarin, kira-kira pukul 3 sore, keluarga yang diwakili putri almarhumah, Peti Tunjung Sari, juga masih sempat membantah kabar meninggalnya almarhumah. Namun, kurang lebih 1 jam setelah bantahan itu muncul, takdir justru berkata lain. Setelah sang manajer memastikan jika Eyang Titik telah berpulang pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, Eyang Titik memang sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Medistra Jakarta sejak tanggal 26 Maret 2025. Sebelumnya, kondisi almarhumah memang sempat drop saat menjalani syuting 3 episode di salah satu program televisi. Benarkah keluarga menduga ada kemungkinan kelalaian dalam mengonsumsi obat tekanan darah tinggi yang harus dikonsumsi oleh almarhumah? Itu orang pada nangis sampai, kenapa nangis? Loh ini siapa? Ini Peti ya? Mamamu udah gak ada ya? Jadi buat saya dikabarkan seperti itu sudah terlalu sering. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang nganter ada 2 asisten. Dia dibawa ke UGD. Memang dirawat dari tanggal 26 Maret. Waktu datang memang mungkin karena kelelahan, itu saja. Sebelum akhirnya berpulang untuk menghadap Sang Khalik, artis besar kelahiran 1 November 1937 bernama Lahir Sudarwati ini sempat pula menjelaskan kondisinya saat mengalami syaraf kejepit akibat terjatuh dari tempat tidur. Meski begitu, walau kondisinya kurang sehat dan usianya pun sudah terbilang sepuh, namun pelantun tembang kupu-kupu malam ini tetap terlihat energik dan bahkan mengaku belum juga bisa mengurangi aktivitasnya, lantaran diundang oleh orang-orang baik dan teman yang setia kepadanya. Sementara dalam momen Hari Raya Idul Fitri kemarin, Eyang Titik pun masih terlihat sehat dan segar dan sempat pula membuat video singkat berisi ucapan selamat Hari Raya dengan gayanya yang seolah jadi video terakhir perpisahan dengan semua. Di akhir video ucapannya itu, Eyang Titik justru seolah memberi pertanda akan perpisahannya dengan mengucapkan kata bye-bye. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, cium cinta dan doa dari Ilang. Bye-bye, bye-bye. Sebetulnya saya dalam keadaan kurang baik. Pinggang saya mencelok, kecetit, jatuh dari tempat tidur. Nyaris 7 dekade dari tahun 1950 hingga 2025 mengguratkan karir cemerlang di dunia hiburan tanah air. Eyang Titik dikenal pula sebagai legenda hidup yang banyak membantu para juniornya dalam meniti karir di ranah hiburan tanah air. Ya, dikenal sebagai sosok yang ramah dan mengayomi, Eyang Titik bahkan kerap menjadi ibu peri, termasuk bagi pedangdut Inul Daratista. Tidak heran jika pedangdut pemilik goyang ngebor itu merasa sangat kehilangan hingga menangis dan sampai merebahkan kepalanya di samping jenazah. Dengan berderai air mata, Inul mengaku selalu hadir di sisi almarhumah dari awal operasi hingga jelang ajal menjemput. Namun, satu hal yang disesali istri Adam Suseno itu
ia sempat pulang ke rumah sebentar, justru di saat almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan seperti inilah Lara Inul Daratista. Saya dari tadi di sini ganti baju sebentar pulang. Ketika Eyang dalam kondisi sakit, saya bisa nungguin dari hari pertama sampai beliau menghembuskan nafas. Saya bisa nungguin, bisa dekat sama beliau.